Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman, pada tanggal 29 pada pagi hari sekitar jam 1 malam, kami mendapatkan kabar duka bahwa sahabat dari Mbah Kendil Jopomontro, yaitu Ustadz Parki, beliau telah berpulang ke rahmatullah. Sontak Mbah Kendil pun juga sangat kaget teman-teman mendengar berita duka tersebut. Kemudian Mbah Kendil bercerita tentang bagaimana beliau menjalankan kehidupan bersama-sama dengan Abah Parki ini. Perlu diketahui bahwa Abah Parki adalah teman semasa SMP Mbah Kendil Jopomontro. Suka duka, baik keadaan terpuruk sekalipun selalu mereka lewati bersama-sama. Apa yang menjadi kesusahan Mbah Kendil, bila bisa Ustadz Parki akan menolong, dan begitu juga sebaliknya. Apabila Ustadz Parki sedang mengalami kesusahan, maka Mbah Kendil Jopomontro pun tidak segan-segan untuk membantunya. Selain itu, Ustadz Parki merupakan tokoh besar utamanya di desa Cangkring, karena beliau juga termasuk tokoh syiar agama. Jadi para pemuda-pemuda yang mungkin jauh dari jalan-jalan Tuhan tidak dibenci tapi malah didekati, diberikan arahan, kemudian diajarkan bagaimana cara-cara mengenal Tuhan, seperti digiring untuk sholat dan lain sebagainya. Sebagai tokoh Islam atau tokoh syiar agama Islam, Ustadz Parki sendiri memiliki satu kepribadian yang sama dengan Mbah Kendil Jopomontro. Mereka sama-sama berani membela kebenaran. Apapun resikonya, jika itu demi kebenaran, maka mereka pun tidak takut teman-teman, atau merelakan segala risiko yang terjadi. Terbukti bahwa di desa Cangkring sendiri yang dahulu kala sangat jauh dari kata khusyuk atau mengenal Tuhan dengan baik, dengan adanya Ustadz Parki dan Mbah Kendil Jopomontro sebagai saksi hidup, mereka bersama-sama syiar agama Islam. Jadi apapun yang sekiranya melenceng dari ajaran Allah, mereka tidak segan-segan untuk menegur. Teman-teman, setiap Mbah Kendil Jopomontro bertemu dengan Abah Parki ini, entah itu di rumah Mbah Kendil atau mungkin ketika Mbah Kendil sedang ada waktu longgar dan bersilaturahmi ke rumah atau ke kediaman Abah Parki, mereka berdua selalu membicarakan perihal kematian. Dan pada tanggal 29 pada jam 11:50 Ustadz Muhammad Parki telah berpulang ke rahmatullah. Dalam arti mereka telah meninggal dunia. Inilah titik di mana Ustadz Muhammad Parki harus meninggalkan apa yang ada di dunia ini. Entah itu prestasi di masyarakat, sekaligus harta benda yang ia miliki. Menurut kesaksian dari Mbah Kendil Jopomontro selaku sahabatnya sejak kecil, Abah Parki ini memang khusyuk dalam beribadah, dalam arti sangat diutamakan. Jadi memang dari kecil sholat 5 waktu tidak pernah ditinggal. Bahkan ketika Mbah Kendil Jopomontro pada saat itu mempelajari ilmu gelap, dalam arti
berdharma, membantu orang, tetapi menggunakan alat-alat yang menurut ajaran agama kurang tepat. Seperti contoh, Mbah Kendil Jopomontro pernah membuat satu perahu yang tanpa disangka, tanpa dikira, perahu tersebut bisa membantu orang. Jadi ketika ada orang yang meminta tolong sama Mbah Kendil hanya mengatakan kepada orang tersebut untuk meminta kepada perahu yang telah dibuatnya. Meskipun banyak orang yang tertolong karena hal tersebut, Abah Pargi menjadi orang yang selalu mengingatkan kepada Mbah Kendil Jopomontro untuk meninggalkan hal tersebut atau melepaskan itu semua dan kembali ke dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Ustadz Muhammad Pargilah menjadi orang yang pertama yang selalu mengingatkan kepada Mbah Kendil Jopomontro. Meskipun di samping itu saudara-saudara Mbah Kendil, teman-teman yang lainnya pun juga ikut mengingatkan. Tapi yang menjadi orang terdepan, yang selalu mengiringi kepada Mbah Kendil, yang tidak waleh-waleh untuk mengingatkan kepada Mbah Kendil Jopomontro adalah Ustadz Pargi ini. Di samping itu saya sebagai adminnya dari Mbah Kendil Jopomontro, saya juga pernah ditolong. Jadi ketika saya dari agama non-muslim dan saya menjadi mu'alaf, yang membantu adalah Ustadz Pargi tersebut, teman-teman. Sehingga kepergian Ustadz Pargi ini benar-benar sontak membuat hati dari Mbah Kendil Jopomontro terkejut. Karena sebelumnya masih WA, masih berkabar, dan beberapa hari terakhir lost kontak tanpa kabar. Dan kami pun dikejutkan dengan kabar duka atas kepergian Ustadz Muhammad Pargi ini. Teman-teman, kita sama-sama doakan semoga almarhum Ustadz Muhammad Pargi ini diterima segala amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kursi-kursi surga. Kami langsung meluncur ke makam Ustadz Muhammad Pargi ini, teman-teman. Setelah kami takziah ke rumah duka di Desa Cangkring, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Mbah Kendil Jopomontro langsung mengajak saya untuk menuju ke pemakaman atau ke makam Ustadz Muhammad Pargi ini. Kami bersama-sama mendoakan teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Satu hal yang bisa kita pelajari adalah kematian itu bisa datang kapanpun. Ada yang mengatakan bahwa kematian itu datangnya seperti pencuri. Jadi tidak disangka, tidak kenyana-nyana. Sehingga pentingnya bagi kita semua yang masih hidup di dunia ini untuk mempersiapkan diri. Semoga sahabat saya Bapak Muhammad Pargi bisa diterima Allah karena mereka orang baik.